pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih menyaksikan dialog khusus DPRD Kota Madiun Menyapa. Jika Anda yang baru bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali menyampaikan bahwa dialog khusus kali ini kita berbincang langsung dengan Ketua DPRD Kota Madiun, Bapak Andi Raya, untuk membahas bagaimana perjalanan kinerja DPRD Kota Madiun selama periode 2023 dan optimisme menyambut tahun 2024 ya. Baik, Bapak, jika tadi ada beberapa peraturan daerah begitu ya, atau produk hukum inisiatif dari DPRD. Ini kalau dari lihat catatan saya yang saya cari-cari begitu ya Pak ya, ada 2 raperda yang menurut saya ini bagus sekali, yaitu raperda yang berfokus pada penyandang disabilitas. Yang pertama ini ada raperda tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian ada raperda tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, ini kan kalau bisa saya katakan, wah keren Pak. Ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, apa sih Pak sebenarnya melatar belakangi dari pengusulan kedua perda ini? Iya, jadi kita mencoba memfasilitasi apa yang menjadi kewajiban sebuah pemerintah daerah, dalam hal ini kita juga bagian dari negara. Betul. Karena negara ini sudah mengamanatkan, memperbolehkan atau memberikan kesempatan pada para penyandang disabilitas dan lain-lain ini untuk bisa masuk ke lini pemerintahan pun juga seperti itu. Iya, pegawai, betul. mungkin ASN, P3K dan lain-lain. Nah, kami pemerintah daerah Kota Madiun juga berusaha memfasilitasi itu juga, memfasilitasi itu juga supaya masyarakat, mungkin masyarakat khusus nih yang penyandang disabilitas ini juga merasa bahwa mereka ini dianggap oleh pemerintah Kota Madiun kan gitu. Dan secara total seharusnya perda itu satu, pendidikan inklusif dan penyandang disabilitas itu satu. Cuman kita pengennya kita lebih fokus, makanya kita sengaja kita pecah. Dibagi menjadi supaya 2. Pendidikan inklusif ini juga berdiri sendiri, yang mengatur juga lebih detail seperti apa sistem pembelajaran dan lain-lain kaitannya dengan pendidikan inklusif ini, berkaitan dengan penyandang disabilitas ini lebih mengatur kepada fasilitas-fasilitas yang bisa membantu mereka yang mendukung begitu. Yang membantu mereka mendukung atau mungkin melaksanakan apa yang menjadi hak-hak mereka, seperti mungkin trotoar atau mungkin fasilitas transportasi publik dan lain-lain. Itu seperti itu. Jadi fokus kita utamanya adalah pada pelayanan sebetulnya. Kalau pendidikan inklusif karena kita melihat mungkin jarang sekali atau sedikit sekali mungkin tempat-tempat pendidikan yang mengatur masalah itu, atau mungkin berdiri secara khusus, atau mungkin sekolah yang tidak ingin digabungi oleh hal-hal seperti ini. Nah, kita berharap ini menjadi sebuah pembiasaan terhadap masyarakat atau umum lainnya yang memang bisa biar tidak ada pembeda dengan yang lain seperti itu. Iya, karena mungkin tidak bisa dipungkiri juga ya Pak ya, bahwa kondisi masyarakat saat ini kan memang kita beragam. Ada yang non disabilitas misalkan, juga penyandang disabilitas. Tapi memang banyak sekali masyarakat yang berpandangan negatif begitu. Jika sekolah digabung kayak gini-gini, nanti seperti apa? Apakah sudah ada suara-suara seperti itu dari masyarakat Bapak? Saya kira masyarakat Kota Madiun ini secara sumber daya manusia mungkin lebih dari yang lain ya, jadi mungkin sangat bisa menerima dengan hal-hal yang baru seperti ini. Betul. Dan menurut saya ini juga bukan menjadi sebuah kendala atau mungkin menjadi sebuah hambatan berkaitan dengan sistem pendidikan. Toh dalam prosesnya yang disebut inklusif atau mungkin secara khusus deh, yang lebih secara khusus mengatur masalah pendidikan ini, saya kira juga tidak khusus-khusus banget. Dalam artian ini mereka ini sama, secara sama, cuman mungkin hanya perlakuannya sedikit beda kan gitu. Tapi apa asupan dari mana, mungkin pelajaran berkaitan ini, saya kira semuanya sama. Cuman mungkin cara penyampaiannya berbeda. Dan mungkin dengan penggabungan hal seperti ini, beberapa sekolah yang mungkin nanti kita uji cobakan untuk melaksanakan penggabungan mungkin dua sistem pendidikan ini tadi, ini malah menjadi pilot project bagi kami untuk kita bisa bisa uji cobakan untuk mereka mampu atau tidak untuk menjalankan ini. Karena beberapa sekolah mungkin lebih banyak ke swasta kalau saya lihat ya. Iya, betul. Swasta yang sudah menjalankan ini dan itu berhasil, akhirnya pun lulusan-lulusan dari mungkin yang lebih banyak ke TK, PAUD dan SD ya, yang sekarang lagi berjalan, itu cukup ini humanis, lulusannya lebih humanis terhadap hal seperti ini, karena mereka melihat, oh ternyata sama kan gitu, ternyata sama, tidak ada pembeda. Secara fisik mungkin dilihat mungkin ada pembeda, tapi secara pemikiran mungkin saya kira
sama, toh pembelajarannya juga sama. Betul, karena materi yang diberikan juga sama. Hanya ya. mungkin media yang digunakan untuk menyampaikan Iya, itu yang cara berbeda. penyampaiannya Betul, juga cara berbeda. penyampaian yang berbeda. Artinya kan secara tidak langsung perda ini justru merubah mindset masyarakat ya berarti ya Pak Iya, ya. pengen kita memang ke arah sana, pengen kita ke arah sana juga. Tadi yang dari awal saya sampaikan Betul. bahwa biar tidak ada pembeda, karena Betul. saya yakin masyarakat Kota Madiun lebih bisa menerima itu daripada mungkin daerah lain ya. Iya. Ya, secara SDM kita juga cukup baik, dari rata-rata lama sekolah kita juga cukup tinggi, dan mungkin kita melihat itu menjadi sebuah Modal kebanggaan, awal ya, mungkin modal ya. awal kebanggaan bahwa Kota Madiun ini kita sudah sebut kota yang mengarah pada kota modern, atau mungkin kota yang Betul. yang apa ya, Bisa ya, dikatakan juga tidak mungkin ada, ya, tidak ada menjunjung perbedaan, tinggi ya, iya. menjunjung tinggi berkaitan dengan perbedaan. Perbedaan dan mungkin ramah penyandang disabilitas Betul, juga begitu. Nah, untuk uji cobanya ini kira-kira akan dilaksanakan kapan Pak untuk pendidikan inklusif ini sendiri? Ya, secara perda kita sudah selesaikan pembahasan di sini. Ini sedang berproses di provinsi, difasilitasi gubernur. Nanti kalau perda itu sudah kita tetapkan, Baik. ya berharap perda itu memang maksimal kan 3 bulan itu harus sudah efektif. Oke. Dan kita juga sudah kerjasamakan dengan Dinas Pendidikan yang ngurusin masalah ini. Betul. Itu bagaimana caranya perda ini jangan sampai begitu kita sahkan hanya menjadi sebuah produk hukum yang sekedar di atas kertas saja. Betul. Kita pengennya ini betul-betul bisa efektif di masyarakat dan mendapat support yang penuh, khususnya dari mungkin orang tua yang berkaitan dengan siapa yang akan menerima manfaat ini tadi. Betul. Dan juga Dinas Pendidikan terutama. Betul, Dinas Pendidikan. Yang membawahi langsung dari si bidang pendidikan ini Iya. sendiri. Nah, itu dua raperda yang sudah ada itu sendiri sudah menurut saya sudah keren sekali ya Pak Iya. ya, karena berfokus dengan kepada penyandang disabilitas. Nah, tapi selain perda tentang penyandang disabilitas itu tadi ada satu perda yang juga ini cukup menarik menurut saya. Seiring dengan perkembangan zaman yaitu penyelenggaraan literasi digital. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, implementasi dari perda ini itu seperti apa? Iya, jadi literasi digital itu memang secara aturan dari pusat kita coba untuk membreakdown. Betul. Itu sebetulnya inisiatif, tapi kita breakdown dari aturan yang lebih tinggi, karena pusat mengamanatkan juga sudah mulai kita mengarah kepada digitalisasi berkaitan dengan segala hal. Nah, kita pengennya apa yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, mungkin perpustakaan, mungkin dari sisi pendidikan, mungkin cara sistem pembelajaran dan lain-lain, kita sudah mengarah ke sana. Karena kalau kita sudah kemarin tidak salah di 3 tahun awal kepemimpinannya Pak Wali dengan Bu Wali ini, sudah kita ada pengadaan peralatan-peralatan yang mendukung segalanya berkaitan dengan literasi digital. Masalah laptop, masalah wifi dan lain-lain. Termasuk ke perpustakaan kita. Sekarang perpustakaan kita kalau kita terus-menerus hanya bersikukuh kepada buku yang berbentuk fisik, nggak akan bertahan lama nih kan gitu. Makanya kita mencoba sampai hari ini pun kita mencoba mendigitalisasi seluruhnya. Seluruh elemen masyarakat. Seluruh elemen masyarakat, termasuk sistem pembelajaran seperti kayak perpustakaan online sekarang sudah ada, jadi nggak perlu hadir ke perpustakaannya sekarang. Pokoknya bukunya sudah kita digitalisasi, bisa dilihat, bisa di-download, bisa dipinjam secara fisik maupun secara digitalnya. Kan. Jadi lebih mengarah kepada digitalisasi sistem dari keseluruhan yang berkaitan dengan adanya pemerintah Kota Madiun. Ini perdanya sudah berjalan berarti Pak? Belum juga. Belum juga. Semuanya berhenti di fasilitasi gubernur maupun di evaluasi provinsi. Jadi di dua itu kita agak kerepotan itu, karena memang nggak bisa kita salahkan teman-teman yang provinsi, karena yang antri juga banyak se-Jawa Timur kan gitu. Semuanya ngumpul di sana. Ngumpul di sana, dan ya semoga saja bisa segera disahkan begitu. Iya, kita berharapnya seperti itu. Hingga nanti bisa segera diimplementasikan di masyarakat. Tapi jika melihat raperda tentang penyelenggaraan literasi digital ini sendiri, artinya apakah perda ini akan mendukung Kota Madiun menjadi smart city itu sendiri? Iya, secara definisi smart city Kota Madiun, saya kira lebih kepada mengarah kepada, kalau kita di Smart City-nya Madiun lebih mengarah pada tidak hanya bicara IT ya, bicara mungkin pembangunan berkelanjutan, atau mungkin lebih kepada pembangunan yang mengedepankan sharing dengan wilayah sekitar. Karena kalau kita hanya bicara Kota Madiun sendiri, kita tidak bicara dengan wilayah sekitar Kota Madiun, ya Madiun bisa apa? Karena penduduk kita hanya 200.000, sedangkan di sekitar kita ini banyak. Jadi lebih Smart City lebih kepada, kalau saya adalah era keterbukaan berkaitan dengan sharing data dengan wilayah lain itu, supaya masyarakat
wilayah lain atau mungkin kabupaten kota lain ini juga mau datang ke Kota Madiun. Gitu kalau saya. Ya akhirnya makin banyak pengunjung, makin meningkatkan ekonomi juga dan lain Karena sebagainya. perputaran apa yang menjadi keberhasilan Kota Madiun ya dengan berputarnya apa mungkin uang yang banyak di Kota Madiun, dengan bisnis yang majunya di Kota Madiun, pembangunan mungkin investasi yang di Kota Madiun itu yang utama. Yang utama di situ. Iya. Baik, luar biasa. Nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, Oke. Pak Andi ya. Dan untuk pemirsa ini di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus DPRD Kota Madiun Menyapa.